Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mendiskusikan tema adanya mantan narapidana terorisme di masyarakat kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Hasanah dari Fatayat Sukoharjo. Shalom, nama saya Arianti, perwakilan dari PMK Kartasura. Saya Angelina Nanda Monika dari IPPNU Karanganyar. Saya Dedi Suwarto dari PDPM Kabupaten Karanganyar. Saya Anis Sartini dari PDNA Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan, untuk saya Gesang Triwigati dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Saya Yatno dari Walubi, Kabupaten Karanganyar. Kembali ke topik diskusi kita siang ini adalah adanya mantan narapidana terorisme yang kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kita dengarkan dulu pandangan dari teman-teman ya. Sebenarnya apa merasa kita itu masih ada ketakutan atau tidak gitu? Kalau saya sendiri jujur masih ada ketakutan gitu dengan adanya mantan narapidana terorisme yang kembali ke masyarakat. Saya takutnya itu mereka itu belum sepenuhnya tobat gitu loh, sehingga meresahkan masyarakat. Gimana kalau menurut teman-teman? Mungkin dari Mas Walubi dulu. Ya khawatir sih ada, tapi sebenarnya kan kalau sudah dikembalikan itu kan mungkin sudah dijamin dari pemerintah, mungkin ya sudah ada, mungkin dari dokter psikolognya juga sudah ada, dari pengetahuan mungkin pekerjaan itu juga sudah ada keterampilan ya. Mungkin ya rasa curiga itu, tapi ya walaupun sudah ada itu mungkin kan mungkin juga takut kalau nanti kumat gimana ya. Itu. Jadi untuk dari saya sendiri terkait dengan adanya mantan narapidana terorisme untuk kembali ke masyarakat, ya siap menerima sebenarnya, asalkan itu tadi ya, seperti yang disampaikan Mas tadi, bahwa kita yakin juga bahwa ketika napiter itu sudah dikembalikan ke masyarakat, itu pasti dari negara itu sudah mengusahakan semaksimal mungkin bahwa napiter itu sudah mendapatkan training terkait bagaimana dia harus kembali bermasyarakat, bersosialisasi, kemudian tetap pasti pengawasan ya dari pemerintah itu juga tidak akan lepas. Nah, itu tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat juga turut membantu pemerintah dan juga membantu napiter tersebut untuk bisa kembali berbaur dengan masyarakat, bagaimana agar tidak kembali terpapar radikalisme, terorisme dan sebagainya itu. Ya, untuk kembali kekhawatiran bahwa mantan napiter itu nanti bisa kembali melakukan itu ya sedikit banyak ada, cuma kembali ke itu tadi, bahwa kita sebagai masyarakat sebenarnya juga punya peran yang harus kita berikan juga, bagaimana mantan ini tadi bisa membawa kembali dengan masyarakat dengan baik tanpa kembali menjadi seorang terorisme begitu. Silakan dari Sedikit banyak sama ya sama teman-teman yang lain. Rasa kekhawatiran itu pasti ada. Yang ditakutkan adalah kalau nanti bahwa negara atau pemerintah itu sudah menjamin kalau memang napiter ini sudah bisa dikembalikan ke masyarakat, tapi kita kan tidak tahu, yang namanya psikopat itu kan pintar sekali ya. Jadi peran kita sebagai masyarakat ya tetap
tetap berbaur, dan apabila ada sedikit hal-hal yang menurut kita tidak wajar atau menyimpang gitu, wajib kita awasi juga sih itu. Oke. Di sini barangkali ada yang punya pengalaman, mungkin tetangganya ada yang mantan teroris yang pernah menjadi narapidana, mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Shalom. Kebetulan di kampung kami ada masih muda. Saat itu kita juga tidak ada rasa curiga kalau dia itu nyun sewu teroris. Saat itu ada sekelompok intel ya. Terus saat itu ditangkap dan nggak tahu berapa lama akhirnya kembali lagi ke masyarakat, dan saat itu kampung kami itu sempat hening ya, mungkin karena ketakutan dia kembali atau bagaimana. Kalau saya pribadi takut, mungkin trauma ya, soal mungkin untuk menyapa atau bagaimana itu ada rasa takut, ada mungkin dia pun juga sungkan mau keluar. Saat itu benar-benar di kampung kami itu hening. Untuk berjalannya waktu, mungkin ya tetangga-tetangga mau menerima, mau menyapa dengan perlahan ya. Selalu kita tegur, selalu kita ajak untuk bermasyarakat lagi. Dan sekarang tetangga kami itu sudah sukses dengan usahanya saat ini, dan kami pun bisa menerima tetangga kami yang mantan teroris tadi. Terima kasih. Saya izin menanggapi dari tetangga ibu. Itu kan otomatis narapidana itu tadi kan mungkin bagaimana sikapnya ke tetangga sebelum dia itu prosesnya berbaur ke tetangga itu bagaimana. Habis itu apakah sekarang itu orangnya benar-benar sudah baik, bisa dikatakan baik, atau mungkin masih ada hal-hal yang mungkin sebelumnya yang kurang baik itu masih ada atau enggak, begitu. Baik, kalau tetangga saya ini dari awalnya sudah jarang untuk bersosialisasi, seperti kebanyakan orang sering keluar gitu. Dia tuh keluar cuman paling kalau ada perlu, kalau mau pergi kemana atau mau cari sesuatu atau jagang atau mau ke masjid gitu ya. Dan kalau untuk berbaur, untuk bermasyarakat, untuk kumpul-kumpul gitu ya, mungkin awalnya dia sungkan ya. Mungkin pertama kita sapa pun juga dia merasa minder ya, merasa wah aku kok pekewo ya, izin gitu. Karena kan di kampung ya, baik atau buruk itu kan memang ya selalu mungkin diceritakan ya. Mungkin dia ya itu untuk sampai saat ini pun mungkin menjaga untuk perkataan, mau ya bergaul pun mungkin dia juga membatasi karena dia tahu posisinya ya, pengalamannya kemarin. Ya, tadi sudah disampaikan semua permasalahan tentang di mana ada tetangga kita yang di situ mantan napiter. Mungkin di sini sekedar kita tambahin bahwasanya sudah disampaikan itu, sekian itu ternyata karakter, sifat dan yang lain-lain itu masih menempel. Dan kita sebagai orang yang di situ ditokohkan di masyarakat, atau kita yang sebagai pelaku
pembantu desa, mungkin ada yang Pak RT, Bu RT dan lain-lain. Berarti kita mempunyai PR besar bagaimana orang yang terpapar seperti itu dan bahkan menjadi napiter, berarti bagaimana caranya dia menjadi manusia seperti sedia kala. Itu PR kita sebagai pamong masyarakat, walaupun kita bukan pamong desa, tetap kita membina napiter yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tapi mumpung di sini ada yang berbeda agama, nggih. Saya ingin tahu pendapatnya gitu loh. Gimana sih ketika kita dengar kata terorisme itu loh? Apa yang ada di benak ini Bapak Ibu yang berbeda agama? Mungkin kalau saya kan beragama Buddha ya. Kalau mendengar teroris itu ya nggak melihat itu agamanya apa sih. Tapi kenapa kok bisa berbuat seperti itu gitu? Ajarannya seperti apa ya? Itu sih. Jadi nggak melihat agamanya apa ya, itu nggak. Soalnya juga kadang gini Mas, apa ya? Kalau yang sudah ini kan yang lebih sering dicirikan ya, dicirikan teroris itu kan tetap yang celananya cingkrang, apalagi berjenggot gini ya. Nah, terkadang saya juga khawatir kan, saya pergi kemana nanti dikira jangan-jangan saya dikira saya ini teroris. Ya begitu. gimana kalau menurut Ibu, apakah ketika mendengar teroris itu teringat yang kerudung besar atau gimana? Karena biasanya kan yang dicirikan seperti itu gitu loh. Iya Mbak, pasti itu Mbak. Terimage sih ya, takut. Apalagi kan sekarang banyak ya yang pakai kerudung besar gitu. Takut, memang bener takut Mbak. Berarti tadi PR-nya udah satu tadi ya, bagaimana kita mengembalikan yang kedua bagaimana supaya masyarakat juga tidak terimage gitu ya, tidak di benaknya mereka tuh tidak terbayang gitu loh kalau mendengar pelaku terorisme terus terbayang, oh ini pasti wong Islam iki. Itu merupakan PR kita itu. Mungkin solusinya ada yang punya pendapat atau tidak ini? Monggo. Jadi seperti yang disampaikan saudara kita yang dari Walubi tadi, saya sepakat nggih bahwa terorisme itu atau pelaku teror itu tidak bisa diidentikan atau disandarkan kepada satu agama tertentu. Saya sepakat itu, bahwa pelaku teroris itu sama saja tidak beragama. Saya sangat setuju sekali, karena memang pelaku teroris ya kebetulan memang kalau di berita banyakan yang dilakukan oleh orang-orang yang KTP-nya Islam ya. Tapi dia atau teroris itu kan tidak mewakili, tidak mepresentasikan Islam keseluruhan begitu. Jadi hanya satu kelompok saja yang memang sudah terpapar dengan ideologi-ideologi yang tidak Pancasilais dan sebagainya. Jadi saya sangat sepakat pelaku teroris itu tidak beragama begitu. Mungkin pendapat yang lain dari teman-teman? Sudah? Berarti kita semua sudah bersepakat nggih kalau pelaku mantan narapidana yang kembali ke masyarakat harus kita terima nggih. Harus kita terima nggih. Terus lagi yang kedua, kita juga sepakat bahwa pelaku terorisme itu merupakan oknum ya sebenarnya ya, oknum, bukan merupakan bagian salah satu dari agama, karena semua agama mengajarkan tentang kebajikan. Mungkin sebelum ini ada penutup, ada yang mau menambahi? Sudah ya. Kalau sudah, sebagai penutup saya mau ada pantun nih ya. Jalan-jalan ke Kalimantan, tiba-tiba ketemu mantan. Meskipun kita hidup dalam keragaman, jangan lupa tetap jaga persatuan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.